Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk bisa hadir di sini, ibu-ibu. Kalau nggak digerakkan Allah, malas. Enakan tidur di rumah ya. Dingin ini enak tidur di rumah sambil nonton TV atau makan bakso, ya Bu, ya. Tapi karena Allah menggerakkan hati ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu yang hadir semua di sini tujuannya ingin mencari ilmu, mencari berkah. Karena apa Bu? Karena majelis ilmu ini majelis yang diberkahi Allah. Malah dalam satu hadis dikatakan majelis ilmu itu banyak malaikat di samping kita, cuma kita nggak lihat karena Bu. Ya Bu, ya Bu. Kalau kita tidur di rumah makan bakso, ada nggak malaikat rahmat di samping kita? Beda dengan kita berada di majelis ilmu, ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah yang rindu untuk berada di majelis ilmu. Dan insya Allah orang-orang yang dirindukan itu adalah ibu-ibu semua yang hadir di sini. Ya Bu ya. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua sampai akhir hayat kita tetap selalu menjadi umat Rasulullah. Ya Bu, hingga di ujung napas kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu yang saya muliakan, sudah lama kita nggak ketemu ya. Ada 2 bulan mungkin ya. Dari Ramadan terus Dzulhijjah kemarin udah terlewatkan. Sekarang mau dekat Muharram ya Bu ya, mau dekat tahun baru Islam. Jadi lama kita nggak bertemu, ya Bu. Kangen nggak sama saya Bu? Ya bener. Saya jadi PR nih, ya. Senang Bu kalau kita dirindukan, apalagi dirindukan oleh umat Islam, oleh ibu-ibu yang solihah. Senang saya. Iya, saya juga rindu sama ibu-ibu semuanya. Rindu, saya bilang tuh Bu Romlah kapan ya kita isi lagi, karena kebetulan saya juga akhir-akhir ini repot Bu, gitu loh Bu. Tapi walaupun repot, ibu tetap ada di hati saya, ya Bu. Mudah-mudahan saya juga ada di hati ibu-ibu, saling mendoakan Bu. Ketika ibu doakan saya, wahai Allah, Umi Elva ya Allah, jaga dia, berikan dia kesehatan. Kemudian malaikat mengaminkan, doa itu berbalik kepada diri ibu sendiri. Jadi kalau ibu mendoakan sesama muslim, muslimah, orang yang didoakan nggak tahu, Allah tahu. Doa ibu yang ibu ucapkan itu berbalik kepada diri kita sendiri. Itu hadis Rasulullah. Makanya kita harus selalu mendoakan. Kalau ibu berdoa jelek sama orang, balik lagi ke diri kita. Apa yang kita ucapkan, kita doakan orang, itu bisa berbalik ke diri kita. Maka doalah yang baik-baik. Saya ingat Bu, saya punya teman, marah kali dia masih utang, nggak sahur-sahur, nggak dibayar-bayar, ditunda-tunda sama temannya itu. Akhirnya dia mau begini ke saya sumpahkan mudah-mudahan kena penyakit kanker. Astagfirullahaladzim. Saya bilang istighfar Bu, istighfar, jangan doa seperti itu. Kalau dia kena penyakit kanker, dia meninggal, utang ibu kagak dibayar-bayar malah. Saya bilang kena uangnya buat berobat. Bu ya pikir dulu kalau nyumpain orang, saya bilang gitu. Karena apa? Sumpah itu bisa berbalik ke kita, ya Bu. Jangan suka nyumpain orang ya Bu. Apa Bu? Dasar biarin. Astagfirullah. Seorang muslimah mulutnya terjaga dari hal-hal seperti itu. Walaupun kita gejek banget sama orang itu, walaupun orang itu udah nyusahin kita, sudah zolimin kita, gak perlu kita nyumpain dia.
tetap kita doakan yang baik-baik, karena kalau kita doakan yang baik-baik, dia sadar, dia taubat juga akan berbalik ke kita, ya enggak? Ya enggak? Tapi kalau ibu sumpahin, dia akan semakin jahat, akan juga berefek kepada kita. Indah nggak Islam, Bu? Indah nggak Islam? Indah kalau kita tahu. Jadi semangka-mangka punya teman nyaur-nyaur utang nggak dibayar, kelambi ganti-ganti terus, ya kerjanya jalan-jalan terus, lihat di Facebook ada lagi di sana, lagi di sini, aku lagi di mana-mana, tapi utang nggak bayar, jengkel nggak? Ya pasti kita jengkel lah, tapi mending kita doakan, ya Bu, doakan biar dia banyak rezeki, utang ibu dibayar. Tapi kalau ibu doa mampus, dia mampus, kalau dia mampus, utang ibu kagak pernah dibayar. Paham Bu? Kayaknya simple, very simple sebenarnya. Cuman kita nggak nyambung kok otak kita ke situ. Bawaan kita udah gede dua. Ada nggak yang suka nyumpain temannya di sini? Hah? Itu baru nggak sia-sia saya ngaji di sini, ya. Jamaahnya baik-baik semua, hatinya tulus-tulus. Ya Bu, ya Bu. Sebenarnya Bu, kita ngaji itu Bu, hal-hal kecil-kecil ini yang harus saya sampaikan karena terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu tahu, nih saya bicara tentang hadis Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu Bu, satu ketika itu Bu ya, sering kalau lewat keluar ke pasar mau berdagang, ada seorang kafir yang suka mudahin dia. Tiap Rasulullah lewat, setiap Rasulullah situ udah sering berkali-kali Rasulullah tidak pernah membalas Bu. Rasulullah balas dengan senyuman aja. Satu ketika Rasulullah lewat tempat yang sama, kok yang meludahin gak ada. Ditunggu sama Rasulullah, biasanya dapat hadiah semprotan ludah dari kafir ini. Gak ada. Rasulullah 3 hari bolak-balik, kemana ya si fulan yang suka ludahin saya, kata Rasulullah. Dapat berita si fulan itu kena sakit, gak bisa ludahin Rasulullah karena sakit, jadi lagi berbaring di rumahnya. Ibu tahu orang pertama yang melihat ya kafir yang miskin, Yahudi yang miskin ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah langsung ke pasar beli buah-buahan untuk dibawa sama orang yang ngeludahi dia. Kalau itu terjadi sama ibu gimana? Jujur, jawab jujur. Jujur. Hah? Itu Allah itu tidak tidur. Selama ini aku dizalimi, sekarang kamu rasakan pembalasan dari Allah. Ya Bu, ya Bu, sama saya juga gitu. Gimana kita nggak gendong kita di luar Indonesia Bu ya? Ya Bu, kita digosipin aja suka marah loh. Kita digibahin di belakang kita langsung tersinggung. Gini udah. Tetap pintu rumah Yahudi itu. Ya, masuklah Rasulullah melihat keadaan mereka. Apa yang terjadi? Kafir Yahudi itu menangis sejadi-jadinya ketika melihat di depan pintu rumahnya yang datang adalah orang yang selama ini dia ludahi. Ya kan Bu? Ya, ayo perhatiin ke saya, jangan perhatiin di luar. Lihat muka saya, cuman berapa menit saya sudah selesai. Ya, kembali fokus ya. Ya Bu ya, Allah saya lupa loh bawa hadiah. Hadiah buat pertanyaan, lupa saya. Apa ini Bu? Lanjut lagi, sampai di mana tadi? Iya tahu diludahin. Sampai mana? Sampai depan pintu orang kafir yang sedang sakit. Ya Rasulullah, ya Muhammad, orang yang membayar saya untuk mudahin kamu aja belum besuk saya, malah kamu yang besuk. Karena akhlak Rasulullah yang mulia itulah Bu, akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
yang begitu mulia. Bahkan musuh-musuhnya kafir-kafir Quraisy menyebut Rasulullah itu dengan panggilan Al-Amin yang artinya bisa dipercaya. Musuh saja bisa percaya sama dia. Bayangkan akhlak Rasulullah. Langsung masuk Islam. Jadi Bu, kalau kita saat ini dihina, dicaci, dihina, mentang-mentang kita orang tak punya, dilecehkan, kan biasa Bu, saudara-saudara kita kan gitu. Kalau kita kaya, banyak duit pada datang, ya kan? Ya kan? Ya, teman-teman banyak datang, banyak duit. Coba kita susah, kagak ada yang mau lihat Bu. Yang ada kita selalu dihina, dicaci. Karena memang duit itu mempunyai kekuatan, ya Bu. Orang berduit Bu, batuknya aja udah beda Bu, ya Bu. Iya kan Bu? Orang punya duit hancur itu batuknya aja orang masuk sultan. Punya duit, punya kekuasaan. Coba nih yang ceramah di sini nih Bupati, ini saya yakin Ibu nggak berani ngomong, pasti terpesona. Punya kekuasaan. Tuh, Bu. Masya Allah. Jadi kita Bu, di saat kita nggak punya apa-apa, di saat kita direndahkan serendah-rendahnya, belum apa-apa bila dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, dihina, dicaci, dibilang penyihir, dibilang tukang santet, dibilang majnun, dihina macam-macam. Tapi Rasulullah tidak pernah membalas catat, tidak pernah membalas. Kalau yang dihina itu dirinya pribadi, tapi kalau yang dihina agamanya, Rasulullah siap perang. Ya Bu, ya Bu. Jadi perang zaman Rasulullah itu bukan membela pribadi Rasulullah, tidak, membela agama tauhid, agama la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kita kebalik. Kalau diri kita dihina, macam-macam sampaian, menghina saya, minta, pokoknya mesti marah karena dirinya dihina, merasa terhina, merasa harga dirinya diinjek-injek. Semut aja diinjak menggigit, apalagi saya, luar biasa. Tapi kalau agamanya, Rasulnya dihina, cuek-cuek saja. Paham? Paham gak Bu? Enak Bu, hidup ini kalau kita punya prinsip gak peduli dengan omongan orang, dalam arti yang positif, ya Bu. Orang mau ngomong apa Bu, namanya teman besti, pasti muji-muji kita Bu, ya Bu. Ngerti besti gak? Gaul juga nenek-nenek ngerti besti, ya Bu ya. Besti itu pasti muji-muji kita Bu, itu udah pasti besti kita, teman akrab kita. Sementara orang yang gak suka sama kita pasti ngejelek-jelekin kita. Itu sudah hukum alam Bu. Kalau Ibu ribet sama hal-hal yang seperti itu, rugi, buang-buang waktu, buang-buang pikiran, ngapain? Ya Bu. Kalau ada orang yang jelek, Ibu menghina Ibu apa, biarkan aja. Gak perlu uring-uringan. Biarkan nanti alam yang akan membuktikan, biarkan nanti waktu yang menentukan bahwa Ibu tidak sejelek itu. Ya Bu. Makanya tetangga kalau marah sama kita, kirimin makanan Bu. Udah dilakuin belum? Hah? Masak sayur Hasan, kirimin semangkok sama tetangga yang julid, pasti baik sama Ibu. Ya Bu. Gak usah Ibu kirimin duit rupiah banyak-banyak, cukup sayur asem, ikan peda, kirim ke dia. Assalamualaikum Maimunah, Waalaikumsalam. Ini loh, ada masakan saya, mudah-mudahan suka. Pasti artinya senang. Ya Bu. Jadi gampang sebenarnya. Kalau ada teman Ibu yang gak suka sama Ibu, baikin, kasihin kue, dikasihin apa. Lama-lama juga baik sendiri. Gak perlu balas dendam, ya Bu. Ya Bu, balas dendam sampai ada pokoknya balas dendam gak ada gunanya Bu.
Ya Ibu, hidup cuma sebentar Bu. Jangan waktu kita digunakan buat sakit hati, marah-marah, mikirin tetangga, mikirin orang ngomong ini. Rugi Bu, rugi. Mending digunakan untuk tetap sambung silaturahmi. Karena Allah mencintai orang-orang yang menyambung silaturahmi. Artinya menyambung silaturahmi itu Bu, silaturahmi yang terputus disambung lah. Bukan menyambung silaturahmi sama besti. Sama besti memang udah bagus. Yang sama musuh-musuh ibu, yang ibu gak suka, dia gak suka sama ibu, ayo lawan emosi kita sambung silaturahmi. Ya Bu, paham sampai di sini? Karena ini habis Lebaran, kita belum pernah ketemu ya. Jadi saya akan membahas masalah itu. Betapa indahnya ajaran Islam itu Bu. Karena apa? Karena Islam itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Diulang-ulang, kita sering ulang-ulang sebelum melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Semua diulang-ulang. Sebutlah nama Allah, sebutlah nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah bilang, aku tuh loh Maha Pengasih dan Penyayang. Bagaimana mungkin kalian yang hamba-hambaku menjadi orang-orang yang suka membenci? Ya Bu, malu gak sama Allah? Allah berikan kita rahmat, berikan hujan, berikan sinar matahari yang kita bisa berjemur, semua penyakit bisa hilang. Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, tapi kita tidak pernah memberikan kasih sayang. Malu sama Allah. Ya Bu, Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang tidak mau memberikan kasih sayang, termasuk kepada hewan pun Bu, kita harus ada kasih dan sayang. Semua diajarkan dalam Islam, bahkan memotong dan kurban Bu, carilah pisau yang tajam, belati yang tajam, biar kerbau, sapi, domba itu enggak merasa sakit Bu. Coba kalau pisaunya itu berkarat, apa enggak sakit Bu? Makanya disuruh yang cari yang tajam, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim ketika mau nyembelih. Siapa yang istrinya? Nabi siapa? Nabi Ismail. Ibrahim mengasah pisau dulu. Itu contohnya. Kenapa? Sakit kalau tidak tajam. Kemudian aturan kita mau nyembelih korban itu Bu, sapi-sapi itu, hewan korban itu jangan diperlihatkan ke teman-temannya ketika disembelih. Temannya nonton Bu, nonton, cuman gak bisa ngomong. Dia lihat, ya Allah, sebentar lagi giliranku. Semua diatur begitu indah Islam mengatur Bu, cuma kita gak paham indahnya Islam itu. Bahkan dalam satu hadis Bu, seorang wanita pelacur yang berjalan di gurun pasir, kemudian dia melihat anjing yang kehausan Bu. Dia buka sepatunya, dia cari air, dia ambil dengan sepatunya air itu, dia kasih sama anjing itu sehingga anjing itu bisa minum sampai puas dan tidak lemas. Lalu karena perbuatannya itu Allah mengampuni perbuatan anjing. Haram bukan anjing, najis bukan anjing. Apalagi kita nih manusia, jangan zolim sama teman-teman Bu. Jangan zolim Bu, jangan zolim. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita punya masalah yang pernah menzolim orang, cepat-cepat kita bertobat dan minta maaf. Bu, saya cerita ini, baru kemarin saya punya rumah kos di Jakarta, di situ saya kosin perempuan-perempuan. Satu ketika saya ditelepon tetangga bahwa rumah anak kos itu membawa laki-laki masuk. Padahal situ saya tulis tidak boleh laki-laki masuk kecuali di teras. Ya, saya marah saya sama anak itu. Saya bilang kamu keluar juga sekarang, saya tidak mau terima ada anak kos yang membawa laki-laki. Terus dia minta maaf, ya Bu ya. Kemudian udah saya maaf. Kemudian setelah beberapa lama saya pengen rumah saya itu dikosongkan karena saya punya anak laki-laki yang kerja di Jakarta. Saya pengen anak saya tinggal di rumah itu. Tinggal satu orang lagi yang membawa laki-laki itu tinggal di kos saya.
Saya bilang ke mbak saya, karena setelah 2 minggu saya WA nggak ditanggapi, terus dia nggak bayar kos, terus dia nggak tanggapi. Saya bilang ke pembantu saya yang di sana, tolong rumahnya dibersihkan, kamarnya dibersihkan, kemudian tasnya ditaruh di ruang tamu. Saya tidak akan menyewakan lagi rumah saya. Akhirnya anak itu datang, kami bilang ke saya, Bu, tolong ya, saya bilang semalam karena saya besok baru pindah. Saya bilang nggak apa-apa, kamu nginap aja dulu, nggak apa-apa, nggak masalah, kamu nggak usah bayar uang kos, kamu nginap di situ. Tapi mungkin dia tersinggung karena barang-barangnya udah dirapikan pembantu saya, ceritanya gitu ya Bu ya. Akhirnya dia nggak mau pulang dia malam itu, dia pindah, dia ambil barangnya, dia pindah. Bu tahu nggak, sampai sekarang saya tuh merasa seperti dikejar-kejar dosa ya. Ya Allah, saya minta maaf sama saya ya. Maafkan ibu ya nak, kalau misalnya kamu tersinggung dengan sikap ibu, mohon maaf. Saya ingat sampai sekarang, saya merasa saya sudah menyusahkan orang. Padahal kan ibu tahu ceritanya tadi ya, kenapa saya lakukan itu, ada tahap-tahapannya. Itu pun sampai sekarang saya merasa dosa. Jadi Bu, ini saya ceritakan apa? Hati-hati kalau kita menzolimi orang lain. Hati-hati karena doa orang yang dizolimi itu sangat-sangat mampu. Ketika ibu punya utang sama teman, ibu gak nyaur-nyaur, padahal ibu punya duit, ada duit, malah ibu kredit lagi, bukan bayar utang dulu. Hati-hati, itu namanya zolim, ya Bu, ya Bu, ya Bu. Itu saya sampai sekarang Bu suka ingat, ya Allah, kalau ada apa-apa, misalnya ada barang saya yang hilang, saya ingat, mungkin saya mempersulit orang waktu itu. Tapi alhamdulillah saya sudah minta maaf. Padahal kalau dari segi bisnis itu nggak salah Bu. Sudah 2 minggu rumah kos nggak dibayar, ya Bu, nggak ada kabar berita. Tapi kita tetap harus penuh dengan kasih sayang. Paham Ibu? Ya Bu ya. Jadi Bu, mudah-mudahan hari-hari kita tuh penuh memaafkan. Ibu tahu yang pendeta, mantan pendeta yang kemarin baru meninggal, tahu? Ustaz Yahya Waloni. Dengar beritanya? Viral dong. Saya pernah ketemu beliau. Beliau itu pendeta Bu, masuk Islam. Berapa tahun yang lalu masuk Islamnya dan menjadi pendeta. Saya terkesan dengan ucapan beliau. Saya masuk Islam bukan melihat kelakuan umat Islam. Kalau saya lihat kelakuan umat Islam, saya nggak pernah masuk Islam. Saya masuk Islam karena saya tahu, saya pelajari, karena dia itu mantan pendeta, jadi dia tahu ilmu agamanya dan dia belajar ilmu perbandingan agama Islam. Karena saya tahu nilai-nilai Islam itu sangat mulia. Islam mengajarkan kasih sayang. Kalau ada umatnya yang tidak tahu kasih sayang, itu bukan salah Islamnya, tapi salah penganutnya orang-orang. Paham Bu? Ya, sampai di sini jangan suka lemparin kucing kalau lewat ya. Kucing dilemparin, ya. Kambing kalau lewat dilemparin, anjing kalau lewat dilemparin, jangan Bu. Tunggu-tungguan lewat ceprotin. Gak ada alasan, main patahin aja. Jangan ditangani, semua akan ditanya oleh Allah. Ditanya, ditangan ini loh, buat apa? Nemplangi kucing, ya. Bu, kucing itu walaupun hewan Bu, dia ciptaan Allah. Allah itu sangat sayang dengan ciptaannya, ya Bu. Masya Allah. Jadi orang tubuh ya, kita berupaya penuh rahman dan rahim dalam diri kita. Hati kita penuh kasih sayang, terpancar dari segi pandangan kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita itu penuh dengan kasih sayang. Paham Bu? Paham kan? Makanya kalau ibu memahami Bismillahirrahmanirrahim aja, ibu udah jadi orang yang baik. Gak perlu banyak-banyak ibu apalagi ibu amalkan aja Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Rabb, ya Rabb, Engkau maha kasih dan penyayang. Masa hambamu yang hina-hina ini penuh kebencian, penuh amarah, penuh benci, dengki, iri, pokoknya segala-galanya penyakit hati. Padahal Allah itu penuh kasih dan sayang. Paham Bu? Jadi nih kalau ada di sini yang musuhan,
saling memaafkan, ya juga terhadap suami, ya Bu ya. Ya Bu, kita jangan mimpi suami kita tuh menjadi orang sempurna Bu, karena kita pun nggak sempurna. Ya Bu, pengen suaminya itu romantis, penuh kasih sayang, transfernya pengen yang sempurna. Ibu boleh ngajak gitu loh, ngajak kita ini udah sempurna atau belum? Ya Bu, ya jadi semuanya kita harus paham bahwa diri kita ini nggak sempurna, jadi kita harus memaklumi kalau suami kita ada yang nggak baiknya Bu, namanya juga manusia. Jangan kata suami ibu, ustazah juga ada kesalahannya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kalau hal ini kita terapkan dalam rumah tangga ada Bu, tapi percayalah yang namanya iblis Bu, iblis itu tidak akan diam menggoda kita, karena itu sudah sumpahnya. Dia udah minta kepada Allah agar diberikan umur panjang untuk menggoda anak cucu ada. Kata Rasulullah silakan, kata Allah silakan, tapi kamu tidak akan pernah bisa menggoda hamba-hambaku yang taat kepadaku. Sekarang pilihannya cuma dua. Ibu pilih jadi hambanya iblis apa hambanya Allah? Allah dong. Artinya apa? Kita harus mengikuti aturan-aturan Allah. Al-Quran itu hudal linnas. Ya di dalam surah Al-Baqarah ya, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi siapa? Manusia Bu. Hudal linnas. Nas itu manusia, artinya apa? Orang non-muslim pun bisa mendapat petunjuk dengan Al-Quran. Karena untuk manusia, saya tanya ibu beli motor, ya Bu, beli motor dapat buku petunjuk juga. Cara nanti kalau rusak businya, apanya, ada toh petunjuknya, ya Bu. Ya. Jadi kalau ada apa-apa sama motor ibu tinggal buka tuh petunjuknya. Siapa yang ngeluarin petunjuk motor itu? Yang membuat pabrik motor. Yang tahu selak beluknya motor, kabelnya, apanya, gasnya, semuanya. Petunjuknya ada di buku petunjuk. Gak punya motor, handphone pasti punya semua. Handphone ini kan ada petunjuknya kan. Kalau rusak, kalau hang, kalau panas baterainya, kalau apa, tinggal buka. Sekarang saya tanya, petunjuk ibu itu siapa? Apa petunjuk kita ini apa dalam menjalani hidup ini? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu dibuat oleh yang menciptakan manusia. Jadi Allah tahu nih obat-obat kamu, masalah-masalah kamu itu semuanya ada di Al-Quran. Kamu buka deh Al-Quran. Ya Bu, paham? Iya. Karena kita itu yang ciptain siapa? Allah. Bukan orang tua kita kan? Bukan dong? Allah. Orang tua kita nggak tahu. Kalau tahunya lahir kita, pengennya laki, yang keluar perempuan. Berarti semua udah diatur Allah. Ya enggak? Iya enggak? Ya. Itu Allah tuh benar-benar semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Ketika kita punya masalah, Al-Quran juga menjelaskan. Misalnya dalam keadaan sakit, ya. Al-Quran dan hadis mengatakan kalau kamu sakit, doa-doa orang sakit itu menggugurkan dosa-dosa. Ketika kita sakit Bu, kita ikhlas, kita sakit, astagfirullahaladzim, ya Allah, semoga sakit ini menggugurkan dosaku. Benar Bu, kita sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa ini. Ketika kita marah, kesal, ada di dalam Al-Quran. Ketika kita mulai ragu, ada di dalam Al-Quran petunjuk. Kalau kamu ragu, kamu kembali deh kepada Al-Quran. Ya Bu. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba. Kamu jangan ragu lagi dengan kitab ini. Makanya kalau baca Al-Quran, baca seartinya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, ya Bu. Ya Bu. Ibu bolak-balik Yasin. Bu paham gak?
ibu bukan saya. Karena saya nggak pernah ikut asinan. Nggak apa-apa. Nanti saya nggak boleh ngaji lagi di sini. Ya, nggak apa-apa. Ngaji asinan balik pulang dapat sampai di rumah ditanya sama suaminya, apa tadi dapat bu? Ketemu teman-teman yasinan, lauknya nggak enak. Lauknya sedikit, cuma kuah kok. Masih lagi nggak enak, pedas. Yang ditanya ilmu apa yang didapat di yasinan, jawabnya ikan kagak pernah seperti itu, ngaku. Tanya sama temannya besok, mana yasinan datang nggak? Sampai datang nggak yasinan? Datang aku nih, ya sambal enak, bentar enak kan? Kagak enak orang tuh beli. Iya apa iya? Iya apa iya? Boleh bu, yasinan boleh, tapi bu pahami makna yasin itu apa? Apa yang ada di dalam surat Yasin itu luar biasa. Bukan dibaca Yasin maknanya diminum. Setelah itu pulang dapat dan ditanya sama temannya dapat apa? Agak enak lauknya. Dan itu yang banyak terjadi. Saya nggak melarang, ingat masih ngomong lagi. Jadi ustazah itu lo bilang nggak boleh Yasin, dan saya nggak bilang begitu bu. Maksud saya bu dipahami makna surat Yasin. Abis Yasin bilang Allah muncul Yasinan. Al-Quran itu banyak surat-surat yang ibu pahami. Ada surat Al-Muluk agar kita tidak terkena azab kubur. Surat Al-Muluk ibu pahami. Ya bu, coba baca. Siapa bisa baca surat Al-Muluk? Ayat pertama saya kasih hadiah, besok saya titipin. Nah, gak bisa kan? Coba kalau saya tanya, coba sebut ayat pertama Yasin. Yasin, bisa semua. Al-Muluk. Gak ada yang tahu kan? Tabarakalladzi. Gak ada yang tahu. Karena kagak ibadah. Saya gak pernah dengar kemana bu mulukan, gak ada. Yang ada Yasin plus berkat. Salah, berkat plus Yasin. Berkatnya dulu. Ya bu. Ya bu. Coba. Kita apa ya? Kita semakin tua itu kita buka wawasan kita. Oh iya ya, bu, saya punya mertua juga tipe yang yasinan. Jadi kalau ada anak ulang tahun yasinan, ya bu ya, kita kumpulin untuknya semua itu yasinan karena saya mertua saya kiai NU, jadi senang yasinan. Satu ketika saya ikut, saya ada di situ, tapi saya nggak mau ikut. Saya itu kurang mau, tapi saya manggilnya papi. Pak, kenapa kamu nggak ikut? Kamu itu udah merasa masuk surga ya? Mau ikut bangun yasinan kok. Ini nggak ikut. Terus saya jawab ini, ya sekali-sekali Al-Baqarah aja nih. Jangan yasinan mulu, ada Al-Baqarah, ada Al-Muluk. Itu kan juga Al-Quran, kata papi saya. Yasinan kan juga Al-Quran. Ya Al-Baqarah juga Al-Quran tapi jadi ganti-ganti. Masa dari saya jadi mantu papi itu mulu, saya bilang ayo kita ganti yang lain kita bahas. Diam mertua saya bu, diam mertua saya. Kamu alirannya beda gitu. Ayah istri ada alirannya, ya bu ya. Semua saya bilang, saya nggak bilang yasinan itu nggak baik. Yasinan itu bagus. Kalau sering kita baca kita dapat rahmat Allah bagus. Tapi ayat-ayat yang lain juga ibu baca, dan jangan baca tok, pahami makna yang luar biasa dari surat Yasin. Nanti kapan-kapan saya akan bahas di sini makna dari surat Yasin. Kenapa saya nggak bahas? Karena saya tahu ibu-ibu setiap bulan yasinan, ya kan? Berarti kan ibu kan pinter-pinter, ya sudah paham, ya bu. Semua isi Al-Quran itu petunjuk buat kita. Ada surat Al-Waqiah, ada surat Al-Muluk, ada surat Al-Bayyinah. Banyak surat-surat yang lain yang kita baca menerangkan Ar-Rahman. Ar-Rahman berapa kali Allah berkatakan nikmat mana lagi yang kamu dustai, nikmat mana lagi yang kamu dustai. Jadi bu, saya minta semua surat-surat Al-Quran itu kita belajar. Ya bu, semuanya itu firman Allah.
Al-Kahfi. Setiap hari Jumat ada hadisnya mengatakan kalau kita rajin membaca surat Al-Kahfi akan menjadikan penerang kita di alam kubur. Surat Kahfi itu dianjurkan dibaca di hari Jumat. Ya Bu, siapa yang sudah melakukannya? Hah? Belum? Belum? Nah besok-besok dibaca. Tidak apa-apa. Habis Yasin Al-Kahfi. Rugi lah Bu? Rugi? Hah? Rugi? Capek? Nih ya, bulan depan saya tanya lagi. Siapa yang sudah baca? Secapek-capeknya ibu, selelah-lelahnya ibu, cukup 10 ayat aja sudah dibaca. Ya Bu? Paham Bu? Emangnya ibu ini pengusaha semua, tak pakai capek soalnya. Sibuk ya. Banyak ibunya ya, followernya ya. Jadi ibu sibuk ya Bu ya. Ya Bu, jangan ya Bu, kita tetap harus utamakan Allah. Karena hidup ini gak lama ya Bu. Ya Bu, saya tanya sama ibu, 3 bulan yang lalu atau 2 bulan lalu kita ketemu. Sekarang kita ketemu lagi, alhamdulillah masih ada di jamaah semuanya masih pada hidup ya, alhamdulillah. Pertanyaannya, artinya 3 bulan yang lalu, 3 bulan udah ibu mendekati kubur. Mendekati apa menjauh? Mendekati apa menjauh? Itu saja. Setiap hari kita tuh dekat langkah-langkah kaki kita tuh mendekati alam kubur. Ya Bu. Kadang-kadang kalau saya merenung tuh saya suka takut, ya Allah. Saya kepengen meninggal Bu kayak kemarin Ustaz Wayah yang lalu nih Bu. Mantan pendeta Bu, meninggalnya di hari Jumat di bulan Zulhijjah. Hari mulia, bulan Zulhijjah tuh bulan mulia Bu. Hari mulia, bulan mulia, di tempat yang mulia, di masjid, ya Bu. Sedang apa? Sedang khutbah. Sempurna. Itulah kematian yang dirindukan. Ibu lihat kan ada tuh di media sosial senyumnya Bu, senyum artinya Bu, senyum. Seakan-akan dia melihat surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, hadis Rasulullah kok yang wafat di hari Jumat itu. Ya, orang-orang yang diampuni dosa-dosanya yang wafat, salah satu wafat dalam keadaan apa? Di hari apa? Di hari Jumat. Ini sudahlah Jumat, Zulhijjah lagi, di dalam keadaan berkhutbah lagi. Dia lagi membahas Nabi Ibrahim. Paham sampai di sini, ibu-ibu? Kita doa terus Bu, kita doa ya Allah. Saya susah di dunia ini, saya ikhlas ya Allah. Tapi tolong saya jangan susah di akhirat ya Allah. Saya nggak punya rumah di dunia ini, saya ikhlas ya Allah. Tapi tolong bangun saya rumah di surga, walaupun kecil nggak apa-apa, tapi di surga ya Allah. Ada nggak ibu doa seperti itu? Ya, doa ya Bu seperti itu. Ya Allah, aku memang bukan siapa-siapa. Aku tahu aku ini lemah ya Allah. Tapi tolong dong, kalau saat kau panggil aku dalam keadaan beribadah ya Allah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sedekah, dalam keadaan puasa, dalam keadaan beramal, dalam beramal soleh kau panggil aku ya Allah. Masya Allah Bu, saya pernah cerita Bu di sini. Saya punya teman yang meninggal saat sa'i di Masjidil Haram. Udah pernah belum? Saya cerita sedikit tidak apa-apa. Bu, ini kisah nyata Bu, saya alami sendiri. Tahun berapa ya? Sebelum COVID ya Bu. 2019. Saya umroh Bu. Saya umroh sendiri, nggak bawa keluarga Bu ya. Ketika dari Madinah ke Mekah sampai di Mekah kami makan dulu Bu, seperti biasa. Udah malam itu teman saya ini satu rombongan sama kami Bu, makan sama saya, ketawa-ketawa. Belum tua Bu, masih sebaya saya lah, belum tua-tua amat. Saat di lift juga masih gembira-gembira sama suaminya. Ketika sampai kita memulai tawaf, memang kebiasaan saya Bu, saya kalau tawaf itu kalau saya umroh saya nggak mau nyampur sama yang lain.
saya mau sendiri. Karena bagi saya umroh itu hubungannya antara saya sama Allah. Saya nggak ikut rombongan dulu. Dari dulu saya begitu. Saya sendiri saja. Saya pamit sama ketua rombongan bahwa saya mau umroh mandiri. Saya mau sendiri. Gak apa-apa Bu Elva, gak apa-apa. Saya sendiri. Saya berangkat sendiri Bu. Saya mulai tawaf itu. Saya sendiri, teman-teman sendiri. Sampai di Sa'i. Di Sa'i kan kita punya baju seragam ya. Saya lihat, oh rombongan saya itu di sana. Saya ada di sini. Karena saya juga bolak-balik ya Bu ya. Ketika saya pada tawaf Sa'i yang ke-6, ada seorang ibu-ibu jatuh, kotak itu ramai orang-orang Arab semuanya ada di situ. Saya deketin, karena di depan saya jatuhnya. Saya deketin, saya intip, seragamnya seperti saya. Lalu saya dipanggil sama orang itu, your friend, yes. Saya masuk, ya. Saya lihat ternyata ibu teman saya sudah kaku, sudah sepertinya saya rasa sudah meninggal saat itu. Saya nangis dong, saya bilang, ibu bangun, ibu kenapa? Rombongan yang lain udah jalan, termasuk suaminya, karena dia di belakang rak namanya umroh, bahasa ikan cepat-cepatan lu. Semua pada pergi, tinggal saya kalau Allah yang menentukan, karena saya ada di belakang, saya umroh mandiri, saya ada di belakang saya. Itu mungkin caranya Allah supaya saya lihat, supaya saya cerita ke jemaah-jemaah yang ada di Indonesia. Saya lihat ibu itu, dia udah segini-gini, udah apa? Terus sampai itu orang-orang Arab tuh pada video dimarahin sama askar. No, tidak, no kamera gitu ibu. Akhirnya dipanggil lah yang namanya itu mobil car golf gitu. Ya itu tahu kan, buat mobil golf itu masuk ke dalam ruangan Sa'i, diangkat, saya duduk di sampingnya, saya pegang-pegang terus, saya nangis, saya bingung, lakinya juga ada di situ kan. Cuma saya sendiri sama dokter yang ada di sana, lalu dilarikan di rumah sakit. Ternyata di Masjidil Haram itu di lantai dasar itu ada rumah sakit besar Bu. Jadi rumah sakitnya itu ada 3 tipe Bu. Saya juga baru tahu saat itu. Tipe yang lampu merah itu emergency, yang sekarat lampu merah. Ada lampu hijau yang masih biasa-biasa aja, mungkin pusing-pusing atau apa. Ada lampu kuning yang agak berat. Dan itu langsung dimasukkan ke lampu merah saya. Saya dilarang masuk. 5 menit kemudian dokter bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Your friend sudah meninggal. Saya lemes Bu. Nah, saya sendiri di situ, nggak ada pembimbingnya, nggak ada ustadznya, saya sendiri, bahasa Arab saya juga pas-pasan. Ya Allah, saya sampai bingung Bu. Akhirnya Bu, saya masuk dan saya lihat itu, saya cium itu. Ya Allah, apa sih amalanmu? Sampai kamu dipanggil Allah dalam keadaan sakit, pakaian ihram, dalam bagi ihram, Sa'i putaran ke-6, dia meninggal. Saya cium dia, lalu saya keluar, tak tahunya suaminya entah siapa yang masih tahu cepat beritanya. Suaminya datang, suaminya histeris Bu, ya gimana gak histeris? Oh, di Makkah masih diminta beli emas kok, di Madinah masih beli cincin. Ya pasti sehat loh, sehat kan? Suaminya histeris Bu, kata dokter, kamu jangan sedih. Banyak orang Islam yang merindukan meninggal dalam keadaan seperti ini. Harusnya kamu itu melepaskan dengan ikhlas. Itu saya ingat sampai sekarang Bu, bahwa kematian itu Bu nggak ada tanda-tanda dulu. Ya Bu, bisa jadi kita sehat-sehat, autonya kita tertidur, kita nggak bangun lagi. Ada nggak Bu orang tidur nggak bangun lagi? Ada. Dibawa ke dokter, kata dokter serangan jantung. Padahal bukan serangan jantung, serangan malaikat maut. Ya Bu, yang namanya orang mati ya pasti jantungnya yang berhenti ya Bu. Ya Bu, kita hidup Bu, dari lahir sampai kita umur segini jantung kita nggak pernah berhenti. Walaupun kita tidur, berhenti aja 5 menit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Bu, jadi omongan serangan jantung itu ini ada Bu dokter. Nah ini Bu dokter, dari segi medis saja. Tapi kenyataannya memang sudah saatnya. Kalau sudah ajal datang, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap kita pasti akan menemukan ajal, menemukan kematian. Kalau sudah saatnya datang, enggak tunggu kita tua dulu, enggak tunggu kita taubat dulu, enggak tunggu kita sakit dulu. Kata Allah, sekarang kamu dipanggil, maka kita pun akan dipanggil Allah. Ya Bu, ya, saya rasa sudah 1 jam saya bercerita sama Ibu, ngobrol sama Ibu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini
bermanfaat. Ya Bu, ingat manusia gak sempurna ya Bu. Sebaik-baiknya manusia pasti ada kekurangan. Sejelek-jeleknya manusia pasti ada baiknya. Ya Bu. Jadi kalau Ibu gedek sama orang, ingat di orang itu pasti ada baiknya. Ibu puji-puji besti Ibu, ingat satu saat Ibu pasti kecewa. Ya Bu. Karena manusia gak sempurna, kita gak sempurna. Makanya perlu saling memaafkan. Memaafkan, bukan minta maaf, memaafkan. Ya Bu, karena kalau orang yang memaafkan enggak tunggu minta maaf dulu. Ya, dia akan memaafkan siapapun yang menyakitinya. Dia ikhlas, dia ridho, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Ya, wahai jiwa yang tenang, kata Allah di surat Al-Fajr ayat terakhir, masuklah ke dalam surga dengan ridho dan diridho. Ya Allah, pengen Ibu panggilan mesra Allah, wahai ya ayyuhan nafsu mutmainnah. Masya Allah ya Bu. Ya, pengennya kita ya seperti itu ya. Ya Bu Dokter, ketika Allah memanggil kita tuh dengan panggilan wahai jiwa yang tenang. Pengen gak Bu? Ya Bu, kalau Ibu pengen ayo dari sekarang berubah. Yang jelek kita tinggalkan, yang baik kita pertahankan, dan lebih baik lagi kita tingkatkan. Ya Bu, kita tata hati kita. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam keluarga kita, kesalahan suami kita, lebih baik kita bicarakan baik-baik. Gak perlu dibicarakan ke besti. Ya Bu, ini segala curhat ke besti, suaminya begini, ngomong ke besti, curhat ke besti, gak ada gunanya Bu. Capek. Ya Bu, kalau kita nggak suka sama suami, ada masalah sama suami, ngomong sama suami baik-baik. Nggak perlu pakai buburak panjang. Nggak perlu begitu. Baik-baik, tenang. Ya Bu, slow, tenang. Ya Bu ya, karena orang yang tenang itu orang yang nggak tahu marah. La tahdok, jangan marah kata Allah. Karena kalau marah segalanya nggak akan pernah bisa kita apa jaga mulut terus saja kalau marah. Ya Bu, ya Bu, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kita berdoa ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.